Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, aku mau share keseharian aku lagi nih. Nah, ini diawali di pagi hari. Jadi setelah sholat subuh, habis sahur aku nggak tidur lagi, langsung beraktivitas. Tapi akhir-akhir ini nih kayak udah 2-3 hari ini aku malah tidur lagi karena kayak ngerasa ngantuk dan capek banget gitu teman-teman. Nah, kebetulan si Adit udah bangun ya teman-teman. Jadi dia kebangun karena nyariin aku nggak ada di kamar. Dia langsung keluar dan dia langsung mainan dong. Emang bener-bener yang namanya anak-anak bangun tidur pun gak ada rasa ngantuknya sama sekali. Nah, ini langsung aja kita mulai mau nyetrika. BTW aku nyetrika pakai meja belajar ya teman-teman, karena papan setrika anakku yang dari IKEA itu yang jal itu rusak, kayak udah bengkok gitu loh teman-teman. Ini setrikaan aku juga udah rusak ya, di bagian lampunya penutupnya itu tiba-tiba copot, nggak ngerti kemana, gimana caranya copot aku juga nggak ngerti. Pas mau nyetrika tiba-tiba udah nggak ada si bagian penutup lampunya. Tapi alhamdulillah setrikaannya masih berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya. Jadi ya udah, mari kita pakai aja. Waktu itu ada yang nanya di komen YouTube aku lupa ya siapa gitu yang nanya, pokoknya kak itu setrikaannya merek apa gitu. Nah, setrikaan aku itu mereknya Philips ya teman-teman, yang model jadul. Walaupun modelnya jadul kayak gini, tapi ini enaken banget buat nyetrika ya teman-teman. Ini udah terbukti. Ini setrikanya udah aku pakai dari zaman aku ngekos, berarti sekitar tahun 2016 ya teman-teman. Sampai sekarang, sampai aku nikah, sampai aku punya anak aku umur 4 tahun, alhamdulillah setrikaannya masih awet banget, nggak ada kendala kayak lengket-lengket gitu, nggak ada ya teman-teman. Nah, ini kalau aku mau nyetrika baju anak aku selalu dari dalam untuk baju yang disablon ya teman-teman, biar dia sablonannya awet, biar nggak lengket. Nah, buat teman-teman yang mau samaan, link setrikaannya nanti aku taruh di description box ya teman-teman, kali aja ada yang masih cari. Nah, ini nyetrikanya udah satset-satset aja, nggak harus rapi-rapi banget karena emang baju sehari-hari aja, dan emang ini lecek banget. Kalau baju sablonan gini kan gampang lecek, jadinya aku setrika deh. Nah, aku punya tips buat teman-teman buat nyetrika kerudung segi 4 biar nggak ada ceplakannya gitu pas kita pakai. Pertama, ini biasa yang aku lakuin ya, kita lipat dulu bagi 3 gitu teman-teman, baru langsung disetrika di bagian dalam dan bagian luarnya aja kalau aku ya. Nah, dilipat juga bagi 3 kayak gini. Nah, ini kan sebenarnya nggak terlalu makan waktu ya kalau buat nyetrika model kayak gini teman-teman. Cuman menurut aku ini udah cara tersimpelnya sih buat nyimpen kerudung segi 4 biar nggak berceplak. Nah, yang penting nih bagian tengah ini teman-teman, usahain serapi mungkin karena ini nanti yang buat bagian pad di bagian depan gitu loh. Jadi nggak ada ceplakan lagi deh, nggak ada lipatan-lipatan gitu. Nah, kalau aku biasa lipat 2 kayak gini. Ini juga nggak terlalu ngaruh sih untuk nanti kita pakai. Kalau kalian lemarinya besar, bisa banget kotak gitu langsung dimasukin ke lemari. Dan alhamdulillah nyetrika pakaiannya udah beres karena memang nggak terlalu banyak baju di rumah aja, dan jadi cepet deh teman-teman. Habis ini aku mau lanjut beresin pakaian yang udah disetrika karena mama sama adik aku mau kesini. Kita mau baking rencananya hari ini, jadi aku harus beresin rumah satset. Ini bajunya udah aku sortir. Ini bajunya si Adit cuma setumpuk ini. Nah, ini baju homey dress aku, baju pergi, hijab, dan ini tumpukan mukena ya teman-teman. Karena lagi PMS jadi mukena aku cuci semua. Nah, kalau punya palsu itu cuma segini doang, sedikit banget ya. Jadi mayoritas memang pakaian aku. Nah, lanjut aku mau baking. Sebelum baking, mulai dengan menyangrai tepung. Di sini aku mau bikin nastar seperti yang udah aku janji di video sebelumnya ya, teman-teman. Nah, ini aku pakai tepung yang segitiga biru, protein sedang aja. Ini mau disangrai dulu tepungnya biar ringan. Aku tambahin juga daun pandan ya, teman-teman, biar lebih wangi. Kenapa tepungnya harus disangrai? Menurut resep yang sudah beredar di dunia per-YouTubean, jadi fungsinya itu biar dia lebih tahan lama juga sih kue keringnya ya teman-teman. Jadi better disangrai. Tapi kalau nggak disangrai pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, sembari aku nyangrai, ini mama aku udah buletin si selai nanasnya. Kenapa dibentuk bulat gini? Biar nanti gampang pada saat kita masukin ke dalam adonan si nastarnya.
Nah ini sebenarnya sesuai selera ya teman-teman, untuk buletinnya ukurannya segimana. Tapi ini mama aku untuk yang kloter pertama kegedean ya, ukuran selai nanasnya ini bikin yang 2,5 gram, harusnya 1 sampai 2 gram aja tuh udah cukup banget sih selai nanasnya ya teman-teman. Nah ini aku bantuin karena udah selesai nyangrainya, nunggu tepungnya dingin, aku bantu mama buat buletin si selai nanasnya. Setelah itu udah selesai selai nanasnya, udah beres semua. Terus aku mau siapin mixernya dulu. Nah BTW sebelum dimasukin semua bahan-bahan disaring ya teman-teman. Nanti resep lengkapnya aku taruh di description box ya. BTW kenapa perlengkapan aku lengkap banget bakingnya ya, dari mixer, oven itu ada. Padahal aku jarang baking teman-teman. Nah sebenarnya pada saat aku nikah, aku sebagai working mom itu menurut aku perlu melengkapi dapur aku. Walaupun aku masih ngontrak, tapi aku suka aja gitu kalau perabotannya lengkap. Dan kebetulan waktu itu juga aku masih punya penghasilan sendiri ya teman-teman. Jadi aku bebas untuk mempergunakan gaji aku untuk beli apa. Dan aku tuh anaknya suka merabot gitu loh teman-teman. Enggak yang suka-suka banget, tapi aku suka aja kayak harus ada mixer, harus ada oven, ada air fryer. Tapi aku juga belinya nyicil, nggak langsung serta-merta beli semua tuh, enggak. Aku nyicil karena menyisihkan dari gaji aku gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar baking, bisa nyicil dulu aja peralatannya ya teman-teman. Dan kalau mau bikin nastar sebenarnya nggak harus pakai mixer, pakai whisker pun bisa ya teman-teman. Nah lanjut step awal ini kita mixer dulu mentega dan margarin, mix ya teman-teman. Aku pakainya 500 gram, kemudian masukin juga gula halus 100 gram, dan juga lanjut ini masukin 4 butir kuning telur ya teman-teman. Kuning telurnya bebas, mau pakai kuning telur ayam biasa, ayam omega, atau juga ada pernah saudara aku bikin pakai telur bebek ya teman-teman. Setelah tercampur rata, baru dimasukin si tepung terigunya bertahap. Tepung terigunya untuk resep yang aku pakai ini 700 gram ya teman-teman. Dan kita bikin 2 kali dong, 2 resep, jadi rasanya itu capek banget. Luar biasa, kayak mantap banget deh teman-teman. Nah kalau udah masuk tepungnya itu nggak perlu diulenin yang sampai kalis banget, enggak, cuma sampai rata aja kayak gini. Nah sembari dibentuk jangan lupa ditutup ya adonannya, karena takutnya nanti kering, karena bisa cepat kering gitu teman-teman. Nah enak banget ini kalau udah dibulet-buletin si selai nanasnya, kita masukin selai nanasnya jadi cepet nggak lengket gitu. Dulu mama aku pas bikin nastar tahun-tahun kapan tahu deh, pokoknya 2-3 tahun sebelumnya itu bikin selai nanasnya nggak dibuletin teman-teman, jadi PR banget dan lengket. Jadi aku tuh males kalau bantuin mama. Tapi sekarang aku tuh seneng banget bantuin mama bikin kayak gini. Bahkan aku tuh udah bikin 2 kali teman-teman. Jadi total itu udah bikin 3 resep. Nah di pas tag video ini aku tuh udah bikin 2 resep sekaligus, karena 2 resep itu mau dibagi 3, aku, mamaku, dan kakakku gitu. Nanti kalau punya aku mau aku bagi lagi ke Uti atau mama mertua, karena mama mertua nggak suka baking gitu. Kalau aku suka bakingnya itu bagian yang ngebentuk-bentuk kayak gini loh, shapingnya teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayak menurut aku sesuatu yang kayak gini tuh kayak ngerjain kerajinan tangan, gak sih teman-teman? Kayak lebih relax aja gitu, suka aja aku. Apalagi nanti bagian nguas-nguasin si atas nastar itu kan, nanti kan kita kasih kuning telur ya pakai kuas, dan itu menurut aku kayak lagi ngelukis gitu loh. Jadi aku suka aja, nggak tahu kenapa gitu, kayak vibesnya enak aja gitu. Aku semangat deh pokoknya kalau lagi baking kayak gini. Walaupun melelahkan, walaupun ngerjainnya duduk, tapi rasa-rasanya pas udah selesai tuh jompo banget sih. Lanjut, ini udah beres, langsung aku oven aja ya teman-teman. Ini sebenarnya oven muat 3 tray, cuma tray aku nggak ada ya teman-teman, cuma ada 2. Jadi ya udah kita pakainya bergantian aja. Untuk suhu yang aku pakai sekitar 120, pakai api bawah dulu selama 20 menit, kemudian nanti kita ambil, kita keluarkan, dioles ini. Untuk olesannya aku pakai 2 kali olesannya teman-teman. Untuk bahan olesannya pun di sini aku pakai 4 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan kental manis. Tapi itu opsional ya, ada yang pakainya kental manis, ada yang
pakainya full cream teman-teman, disesuaikan aja dengan selera. Tapi karena aku ngikutin resep mama, jadi ini tuh pakainya kental manis. Nah menurut aku kalau nguasin olesin telur gini ke nastar itu paling enak pakai kuas yang kayak serat-seratnya lembut kayak gini teman-teman. Jangan pakai pakai kuas yang sintetis yang tadi pertama aku pakai yang hijau, itu tuh nggak enak, terlalu keras dan jadinya nastarnya goyang kemana-mana. Tapi kalau pakai kuas yang lembut gini yang seratnya kayak rambut-rambut gitu, itu enak banget dan lebih cepet menurut aku ya teman-teman. Nah ini aku oles dulu semuanya sampai selesai, nanti dioles lagi dari yang pertama tadi kita oles teman-teman. Jadi kalau 2 olesan itu lebih glowing, lebih kinclong. Nah ini kloter pertama udah beres ya teman-teman. Ini udah aku tata di cooling rack biar dia cepet dingin sembari nunggu yang lain mateng. Untuk pemanggangan yang kedua ini aku cuma panggang sekitar 5-10 menit ya teman-teman, karena mau matengin si olesan telurnya aja gitu. Nah ini aku bolak-balik, jadi kalau udah dioles aku taruh paling bawah lagi, pokoknya diputar aja kayak gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah penuh semua nih cooling racknya, masya Allah. Udah kita tata, tinggal siap masuk ke dalam toples. Gimana teman-teman, glowing kan ya kalau kita oles 2 kali. Pokoknya seneng deh kalau baking sama mama dan berhasil, itu kayak ya udah seneng aja, jadi semangat gitu bakingnya. Walaupun ada failnya juga, terakhir yang baking kloter kedua itu kurang bagus karena gulanya kurang halus ya teman-teman, tapi untuk rasa sih sama aja ya. Nah aku manggangnya itu taruhnya di depan ya, ovennya aku pindahin ke sini biar nggak bolak-balik ke belakang ini ke dapur gini, karena kan dapur aku kebetulan sempit ya teman-teman. Nah lanjut, kita selesai baking itu sekitar jam 4 atau setengah 5. Habis itu bukber bareng sama aku, mamaku dan kakak aku dateng sore-sorenya. Karena kebetulan hujan jadi mereka pulangnya buru-buru dan aku kebagian beres-beres deh. Memang kalau baking itu paling PR-nya itu ngeberesin cucian kotornya teman-teman. BTW ini udah dibantuin sama mama aku cuci piring, tapi kan kita bikin makanan untuk buka puasa ya teman-teman, takjilan, jadi berantakan lagi. Dan alhasil ya udah aku dong sebagai tuan rumah yang ketumpuan. Tapi nggak apa-apa banget sih, kan nggak tiap hari ya, jadi ya happy aja sih ngejalaninnya. Abis ini tuh aku langsung tepar, bener-bener tepar-teparnya. Saking aku tepar dan capeknya teman-teman, aku nggak bangun sahur dong. Kebetulan aku nggak puasa sih memang, cuman kan aku kasihan sama Pak Su, dia nggak makan berat sama sekali teman-teman. Pas malamnya dia cuma ngemil doang, karena juga biasanya Pak Su suka bangunin aku buat ngajakin sahur, tapi Pak Su juga kecapean, jadi ya udah dong kita bablas dua-duanya sampai pagi, sampai subuh. Dan udah capek teman-teman, malah aku ngegosrek si pantat wajan ini. Emang suka ngadi-ngadi aku anaknya ya. Udah tahu capek malah sempet-sempetnya ngegosrek si wajan aku yang udah kotor. Itu aku pakai cairan Polki ya buat ngebersihin pantat panci. Dan ini masih ada sisaan tray-tray yang bekas baking tadi ya teman-teman. Emang kalau cucian piring itu emang paling nggak ada habisnya ya teman-teman. Mau masak sedikit pun cuciannya banyak, apalagi kalau kita baking. Nah salah satu penyebab aku mager baking ya ini, cuciannya pasti banyak. Jadi kadang tuh aku mageran. Biar aku semangat bersihnya, ini aku sambil nonton YouTube-nya si MasterChef. Nggak tahu kenapa, biar moodnya enak aja. Kebetulan si bocil juga tidur, jadi sepi banget. Aku di rumah tuh berdua doang, jadi aku sembari nonton aja biar nggak terlalu sepi. Dan alhamdulillah ini dia hasil nastar aku sama mama, hasil buatan kita bertiga deh, sama adik aku juga buat bantuin ya teman-teman. Nastarnya hasilnya nggak banyak banget sih jadinya, karena kita cuma bikin 2 resep. Resepnya lagi itu nanti videonya menyusul ya teman-teman, tapi cuma sepenggal doang karena sama aja sih sebenarnya. Gimana teman-teman, nastarnya cantik kan? Ini masya Allah, pokoknya senang banget sih bisa baking bareng sama mama, dapat ilmu baru, jadinya berasa banget vibes lebarannya sih kalau udah bisa bikin nastar kayak gini. Iya nggak sih teman-teman? Nah kalau teman-teman timbelin
nastar atau tim beli cooker, apa tim yang bikin sendiri? Komen ya. Dan oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa aku share. Mungkin videonya kali ini agak kepanjangan gak sih, 15 menit lebih. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga kalian enjoy nonton videonya. Semoga video aku ini menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Dan aku minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Jangan lupa follow Instagram aku @dapurmungilApril. Sekian dari aku. Assalamualaikum, bye.